Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ulama'u warathatul anbiya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'istu mu'alliman atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib, para syarifah, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus Tuan Guru Haji Ilmi, mudah-mudahan beliau selalu disehatkan badan, panjangkan umur, dimudahkan dalam segala urusan, diluaskan rezekinya yang halal. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Bupati Tanah Bumbu atau yang mewakilinya, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Kesra, yang sama-sama kita muliakan kita hormati Bapak Camat, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Kapolsek beserta jajarannya, Bapak Koramil beserta jajarannya, Bapak Kepala Desa beserta aparatur desa, dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita, di antaranya nikmat iman dan Islam, dan disehatkan badan, dipanjangkan umur, sehingga kita bisa berhadir dan berkumpul di tempat yang mulia ini dengan niat yang sama, menghadiri haulnya Tuan Guru Haji Zakaria bin Haji Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita berhadir di tempat ini mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita, anak kita, keturunan kita menjadi orang soleh dan solehah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada baginda kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau selalu membimbing kita, selalu menyuruh kita agar kita mengamalkan ajarannya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengarkan cerita para wali-wali Allah. Rancak kita mendengar cerita para ulama-ulama, guru-guru agama, baik yang berada di tempat kita atau di tempat lain, yang mana tiada lain tujuannya kita mendengar cerita para wali Allah, mendengarkan cerita para guru-guru, para alim ulama, tiada lain tujuannya untuk kita bisa mengikuti perjuangan beliau.
baik kita melihat perjuangan beliau dalam belajar ilmu agama, baik perjuangan beliau dalam beramal, ataupun akhlak tingkah laku beliau semasa hidup beliau. Ini sangat penting kita ketika kita mendengarkan dibaca manaqib para waliullah, guru-guru agama, orang-orang soleh itu kadada lain kita melihat kayak apa perjuangan sidin dalam menuntut ilmu, kayak apa perjuangan sidin dalam beramal dan menyebarkan ilmu di kampung halaman, supaya kita itu tergerak, tersentuh, terbuka hati kita untuk meniru sebahagian daripada apa yang dilakukan para waliullah dan orang-orang alim tadi. Karena kalau kita hanya sebatas mendengarkan manaqib tapi kada kita amalkan, hati kita kada tergerak, nah ini kurang bermanfaat bagi kita, kurang manfaatnya. Yang kita harapkan itu bagi kita semua, setiap kali disebutkan para manaqib aulia Allah itu apa saja yang bisa kita tiru daripada perbuatan mereka, hendaknya kita tiru. Makanya jurulun kalau manaqib ini menurut ulama diartikan adalah kebaikan seorang muslim yang dilakukannya semasa hidupnya. Apa-apa kebaikannya itu nang kawa kita turuti, nah itu pun nang hendaknya kita apa? Kita tiru, kita amalkan. Makanya ini pesan daripada penyusun kitab manaqib tadi, harapan sidin bagi keturunan sidin, harapan bagi masyarakat yang cinta lawan sidin agar meniru tentang tingkah laku sidin dan perjuangan sidin. Nah, untuk meniru tingkah laku sidin, untuk meniru akhlak sidin, nah makanya di sini sidin ceritakan waktu sidin belajar. Makanya ini penting kita mendengarkan cerita para aulia Allah itu, para tuan guru itu, kita lihati dulu sidin kayak apa tata cara belajar sidin. Karena dari situ sidin belajar, berarti kita pun harus belajar. Kadakawa kita hendak melihat kesaktian sidin, karamat sidin, kadakawa itu kita menuruti. Biar kita beramal kayak amalan sidin, belum tentu kita dapat karamat seperti yang Allah berikan lawan sidin. Jadi yang mudahnya lawan kita, yang kita tiru, yang kita contoh itu adalah kayak apa sidin semasa belajar ilmu agama, kayak apa sidin mengamalkannya, dan kayak apa sidin menyebarkan, bahkan kayak apa sidin sabarnya dalam menuntut ilmu agama. Nah di sini perlunya kita, khususnya pian orang tua, hendaknya anak pian itu pian tanamkan di dalam hatinya cinta dulu lawan ilmu agama, cinta dulu lawan orang-orang alim. Apa aja jurusannya aja terserah, itu hendak sekolah SD, SMP apa, cuma harus mempelajari ilmu agama juga, supaya jangan kita paham dikira nang kita pelajarinya harus ilmu agama aja. Ada juga ilmu yang lain pun kita harus belajar juga. Bahkan Imam Ghazali memadahkan ilmu kesehatan itu pun kata beliau termasuk fardu kifayah. Di kampung ini harus ada yang tahu. Ilmu perpolitikan harus ada juga yang paham. Jadi jangan dikira karena agama itu mengatur segi agama aja, kan bahkan segi keduniaan. Ilmu kesehatan, ilmu membangun rumah, itu semua ada dijelaskan di dalam kitab Kifayatul Atqiyah. Jadi cara memimpin negara itu ulama pun ada mengarang kitab yang namanya Al-Ahkam Sultaniyah. Jadi sebenarnya ilmu agama itu bukan hanya sebatas agama, itu pun mengatur tentang masalah keduniaan pun ada. Sampai-sampai masalah kepolisian ada di dalam kitab itu, masalah tentara apa segalanya itu diatur oleh agama sebenarnya. Cuma sebagian kita memaham, dikira ilmu agama itu sebatas yang kita kerjakan. Ada ilmu agama itu luas. Jadi kita harus paham apapun jurusannya, baik itu ilmu umum atau ilmu agama, itu hendaknya kita kembali ke dalam niat untuk mengabdi kepada negara dan membantu umat Rasulullah SAW. Itu kita niatkan ke situ. Biar aja ilmu umum tapi untuk membantu umat Rasulullah jadi pahala jadinya.
memimpin, jadi tentara, jadi polisi, jadi bupati, tapi untuk membantu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk pahala jadi. Nah makanya ada salah satu kata-kata ulama di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Agama itu bisa bagus, dunia itu bisa bagus dengan tiga orang. Agama kita bisa bagus, keduniaan kita bagus dengan tiga orang ini. Siapa? Pertama, ulama. Ini penting berperan untuk membaguskan agama dan dunia. Yang kedua, ru'asa, pemimpin, pemerintah. Ru'asa di pemerintah. Yang ketiga, agniya, orang-orang kaya. Ini yang tiga ini sangat berperan untuk membaguskan negara dan membaguskan agama. Jadi apa aja ilmu nang pian tuntut, intinya untuk membaguskan negara dan agama, maka itu akan menjadi amal jariah lawan pian. Jangan dikira pian kerja di tempat jadi pembakal kada ada pahalanya. Ini ngabdi negara, ini luar biasa juga pahalanya. Kalau pang jadi polisi kada ada faedahnya, jadi tentara, itu luar biasa juga ngabdinya kepada, karena ini tujuannya untuk membaguskan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itulah kita perhatikan dari masa kecil kita atau anak kita, generasi kita yang akan datang ini kita perhatikan. Jangan sampai generasi kita ini rusak. Yang kita harapkan ini untuk membaguskan agama dan negara, jangan sampai rusak. Maka diawali dari kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita, pertama dari berhubungan dua laki bini pun Nabi lajari adabnya supaya anak tuh jadi orang baik. Makanya itu Nabi kita ini mengajarkan semuanya. Itu supaya anak ini jangan sampai diganggu syaitan setelah lahirnya. Itu dilajarkan oleh Nabi dari awal waktu berhubungan pun, hendaknya orang tua ini membaca doa. Nah ini pian kena betakun bahasa aja lawan guru-guru yang ada di sini. Maka doanya ini mirip benar gue lawan doa makan. Kalau pindah tapa huruf benar orang berhubungan ini, doanya diajarkan Nabi supaya anak tadi menjadi orang baik dan tidak diganggu syaitan. Ada doanya. Ya kada apa-apa, kada salahnya diulangi gurulah doanya sedikit, barangkali ada yang belum ingat ya kak, atau kurang ingat supaya jangan terhuruf. Jadi bacaannya orang nang dua laki bini tadi hendaknya baudu dulu, jangan hendak berhubungan tadi basuci dulu, berdoa. Bacaannya dua laki bini membaca Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Nah itu jar doanya, artinya ya Allah jauhkan dari kami syaitan dan jauhkan syaitan daripada keturunan kami, karena kalau syaitan ini sudah masuk di dalam diri kita, ada mau bagus lagi diri kita, timbullah di situ hawa nafsu jadi, dan pikiran kita tuh lalu negatif karena diri kita dikuasai syaitan. Nah jadi dari waktu berhubungan diajarkan oleh Nabi SAW doa. Jadi doanya tadi pian takunakan mun kada ingat lawan guru-guru na ada juga kisahnya ini orang kada hafal, kada tapi hafal doanya tadi. Sudah hendak berhubungan dua laki bini pengantin hanyar, sudah di dalam kelambu berdua, nang laki kada ingat doanya, tabaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nang bini memperapas keluar pada kelambu, ujar nang kuitan bibiniannya, kenapa keluar dari kelambu? Ujar nang bini hendak dimakannya ulun. Terbaca doa makan sekalinya salah, makanya itu harus bacaan Nabi itu jangan terhuruf ya, ini bacaan makan, ini bacaan berhubungan. Nah setelah itu Rasulullah SAW mengajarkan pulang kepada kita penamaan anak sebelum lahir anak. Tadi waktu berhubungan sudah diajarkan, ketika lahir anak, nah itu Rasulullah mengajarkan kepada kita agar anak kita tadi diazankan. Nah ini penting, kita hendak menjadikan generasi kita yang baik. Coba kita lihat kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Diazankan. Jadi abah tadi atau nang bini maazankan gak ada apa-apa di telinga kanan dan diikomatkan di telinga kiri. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan apa? Dengan pemberian nama.
Karena nama ini sangat berpengaruh lawan kita, sangat berpengaruh. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berapa banyak beliau mengubah nama-nama sahabat yang maknanya jelek. Di antaranya cucu beliau sendiri. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada Sayyidina Ali, ketika beliau mendapatkan anak yang pertama, itu ditanya oleh Rasulullah. Ketika Sayyidina Ali dapat anak, ujar Nabi, "Hai Ali, ikam beri nama siapa anak ikam ini?" Ujar Sayyidina Ali, namanya adalah Harbun. Harbun ini orang Banglahi, orang Katuliu Banglahi. Akhirnya apa ujar Nabi? Lah, jangan jenengan. Kenapa Banglahi terus? Lalu ganti ujar Nabi dengan nama Hasan. Akhirnya dinamailah Sayyidina Hasan tadi dengan nama Hasan. Akhirnya apa? Di antaranya Sayyidina Hasan ini termasuk orang yang meniru akhlak Nabi SAW. Bahkan ulama menyatakan Sayyidina Hasan ini mukanya paling mirip dengan Rasulullah SAW. Nah itu Nabi melajari dari mulai berhubungan, dari keluar anak tadi apa yang diberikan dulu di telinganya, pelajaran Islam, terus penamaan. Nah ini setelah itu baru kita ajarkan ilmu agama, kita tanamkan kepada anak-anak kita cinta kepada agama, cinta kepada negara. Diajarkan lagi, dimasukkan lagi ke sekolah-sekolah agama, sekolah madrasah, itu supaya anak kita tahu di agama. Nah di sini kita hendaknya selalu mengingat, apabila kita hendak menjadikan anak kita orang yang baik, ya tadi jangan lepas daripada ilmu agama. Karena ilmu agama tadi ujar Imam Syafi'i pula, ujar Imam Syafi'i, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Ujar Imam Syafi'i, kalau ikam nih hendak dunia itu harus berilmu dua aja sih. Hendak akhirat pun harus berilmu. Siapa yang hendak keduanya harus berilmu. Jadi ilmu ini lengkap. Ilmu dunia ada, ilmu agama ada, tinggal kita lagi mengarahkan anak kita. Nah lalu setelah itu kita perhatikan pulang gaulan anak kita. Ini kita hendak membangun generasi kita supaya menjadi orang yang baik. Pergaulan diperhatikan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujar Nabi, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung kepada agama kawannya. Artinya kalau kawannya membawa ke sini arahnya. Jadi kawan ini sangat berperan juga lawan kita. Kawan, makanya bahkan lingkungan, ada lagi kata-kata pepatah, almar'u ibnu bi'ati. Seseorang itu tergantung lingkungan. Nah di sini kita jaga lingkungan kita, pergaulan kita, jaga anak kita. Makanya jurun dahulu arwah abah ulun kada manyirek jual, alhamdulillah sampai kawat tahu di agama sedikit. Arwah abah itu kamana ulun, siapa kawan ulun itu diperhatikan sini. Sampai ulun malam hari raya itu biasanya waktu kan anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun tuh kan K7 malam hari raya ini rame. Itu arwah abah tuh turun mencari ulun, naik di sini di rumah. Padahal waktu itu keramian bakawan, naik di sini, naik. Bahkan dulu arwah abah apabila ulun telat naik ke rumah, ke magribannya kada boleh ulun naik tuh, kalau sudah maghrib cagar dipukuli. Apabila ulun naik maghrib, wah ada tahu lagi bersiap-siap seperti cagar, maka dipukuli kada nang ancan. Dasar nang panding hijau tuh kan, tahu panding hijau tah. Oma bebalar tuh bang apa? Han itu ulun kada paham jurun kenapa abah ini menyari kita terus. Kawan nang lain-lain bekawan kamana nyamannya nya kada nang menyari kita. Ngaran kita kan anak bebas kayak itu juga. Kada paham melihat kawan asik hendak juga kayak itu. Tapi ngaran kita belum panjang pikiran. Lalu kenapa kada dilihat akan macam kawan nang lain? Setelah berakal sampai 15 tahun paham sudah kawan nang baik nang mana, nang cagar mencelakakan apa, sidin kada menggaduhi lagi. Tapi waktu nang umur di bawah 10 tahun itu dijaga sih. Nah itu alhamdulillah kita sekarang paham. Oh kaini pang aku. Jadi kuitan mang nangati nang kaini pang aku.
Nah ini, jadi penting benar juga pian orang tua memperhatikan pergaulan tadi. Jangan hanya sebatas pian mengharapkan di sekolahan aja. Guru itu hanya bisa di sekolahan aja, banyak di luar anak pian tadi. Makanya nih kita cari generasi kita kurang nang katuju lawan ilmu agama, katuju lawan gawian-gawian positif. Nah ini yang kita cari generasi kita. Hendak meniru apabila mendengar dibacakan manakib para aulia Allah, sidin ka ini akhlak sidin menuntut ilmu luar biasa. Beberapa tahun sidin apa menuntut ilmu. Nah lalu terpikir hendak menuntut ilmu agama. Makanya judul ini penting juga pian ini perhatikan anak didik pian, nang guru-guru juga, nang orang tua perhatikan. Ini khususnya pulang nih Pak pembakal ulun sedikit apa berharap kalau bisa di desa pian ini atau di mana pemerintah tolong perhatikan. Apabila ada anak didik pian di kampung itu ada seorang nang bakat nang bagus, segi ilmu agamanya bagus, akhlaknya bagus. Ternyata orang ini kasihan kada mampu dana untuk menuntut ilmu. Itu kita harus pikirkan. Kita pikirkan kayak apa kita caranya di kampung berpatungan sedikit seorang agar anak ini kawan meneruskan sekolah. Harapannya semoga anak ini pulang ke kampung menjadi generasi pengganti lawan guru-guru nang ada. Itu pian nang membantu 1.000 rupiah untuk menyekolahkan anak tadi. Itu mengalir terus pahala pian, apalagi kawainya sampai jadi orang berguna di kampung tuh luar biasa. Soalnya ulun kada sedikitan melihat berapa banyak kananakan mungkin nang tua-tua bekesah juga. Aku dahulu jar kada kawat tuntung sekolah lantaran kuitan kada mampu mau ongkosi. Itu paling sedih ulun. Ulun berapa ikung melihat ada kananak cerdas. Julun mana si pulan kada ada lagi. Ampih guru sekolah. Kenapa kuitan kada kawa lagi membayariakan SPP? Padahal bakatnya ada. Makanya perlu kita perhatian lawan masyarakat kita. Itu meniru kita dengan kerajaan yang terjadi di zaman Datuk Kalampayan. Kan itu orang-orang kerajaan keluar kampung, nah melihat-lihat keadaan di kampung. Siapa ada kanak-kanak yang berbakat, maka kerajaan akan apa tadi? Menyekolahkan. Kan itu kalau kisahnya kalau pian mendengar cerita Datuk Kalampayan. Ternyata ketika dilihat ada seorang kanak-kanak pandai menulis. Pandai menulis. Lalu akhirnya pihak kerajaan tertarik untuk menyekolahkan anak tadi. Akhirnya sampai ini apa kisahnya Datuk Kalampayan jadi orang mulia. Jadi guru di mana-mana sih. Zuriat sadin. Itu pemerintah kerajaan yang membiayai, apakah mereka kada dapat pahala? Dapat pahala. Dapat pahala mengalir. Padahal nang sekolah Datuk Kalampayan. Tapi mereka nang pemerintah kalau bahasa ini pemerintah. Jadi pihak istana kerajaan pun mendapatkan pahala mengalir berkat menyekolahkan anak tadi. Kada memandang apakah bersepupu kerajaan tadi lawan Datuk Kalampayan. Kada. Kalau bang gara-gara sepupu kada, keluarga kada. Tapi ini anak cerdas. Ada bakat untuk menjadi orang alim. Lalu akhirnya didukung oleh pihak kerajaan tadi. Akhirnya disekolahkanlah Datuk kita Kalampayan ke Mekah. Pulang kampung, alhamdulillah kawa membina masyarakat. Bukan hanya membina dengan ilmu agama, bahkan membina untuk melajarkan kepada orang kampung cara bercocok tanam. Luar biasa keilmuan Datuk Kalampayan. Nah inilah yang kita harap ke itu. Generasi kita nih seikung meninggal harus 1.000 kalau perlu gantinya. Jangan sampai seikung meninggal kada data pikir lagi yang lain hendak menggantikan. Lalu akhirnya dikenang manakib-manakibnya aja, tapi kada ada generasinya. Ini yang kita khawatir. Artinya generasi yang untuk meniru para aulia Allah, para tuan guru yang berguna, yang bermanfaat di kampung ini, kada ada lagi yang untuk meniru perjalanannya, tapi hanya sebatas didengarkan ceritanya. Kita tuh hendak meniru. Nah, makanya pentingnya kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah lalu setelah anak kita itu sudah paham tentang ilmu agama ini, kita jaga. Makanya jurun tantangan kita ini, anak kita saat ini kasihan dengan masalah HP, kasihan benar. Karena
apabila anak kita tadi diunjuki HP-nya bisa benar sudah. Kalau ada tahu setengah hari ketinggalan makan harinya, asik kalau gitu. Bahkan ini nanti lantas masuk tadi dia akan dilihat. Ini apabila sesuatu dilihat lantas paham. Kalau hanya didengar lambat. Nah lalu akhirnya kita kalau kita membatasi anak kita dengan menggunakan HP ini kasihan. Lalu kita nasihati pun nyali. Bahkan mungkin aja terlihat di HP tadi akhlak-akhlak yang ada baik. Lalu dikiranya itu bagus karena ada dasar diberikan oleh orang tua. Lalu akhirnya anak tadi terturutin nanti di HP, terturutin nanti di TV. Makanya dulu takajud juga. Dulu kada pernah ulun waktu berkawanan itu kawan menyambati kawan yang lain tadi dengan kata-kata anjing dan suami. Wah ini kan semudah itu anak-anak menyambati kawannya anjing, asu, macam-macam. Nah, ini dari mana dapatnya? Dari yang mereka lihat di HP. Bahkan sampai yang kita bahas lagi, HP ini sudah menjajah akhlak anak-anak kita. Bahkan orang tua pun banyak pertemuan. Nah karena kita semestinya kada boleh melihat nah kada baik itu belum sudah melihat angka itu. Lalu akhirnya kalau sudah terlihat angka itu pikiran anak tadi rusak. Kada mau lagi hendak dimasukkan yang lain, kada mau, pikirannya itu aja. Lalu akhirnya disitulah mulai rusak moral anak tadi. Terjadi kena pergaulan bebas, terjadi perzinahan, terjadi macam-macam. Alhasil gara-gara yang dilihat yang kada baik tadi. Makanya dulu pernah ulun ceritakan, ada julun satu pondok melihat waktu itu di pondok itu HP masih boleh, HP-nya pun HP yang biasa aja, cuma kawan dibuat video, bukan belum ada zaman HP ini belum ada. Waktu itu di pondok itu bebas. Lalu akhirnya guru ini resah melihat kenapa nih anak nih masing-masing bawa HP ke sekolahan. Coba bang jar guru kita periksa HP apa tadi? HP santri ini harus kita periksa apa yang dilihatnya. Akhirnya guru tadi rapat mengadakan merajia HP. Kira-kira orang rajia itu bekesah kah kada? Kada mau bekesah, mau bekesah kada jadi dapat anunya. Kada dapat anunya ya kalau target. Akhirnya ujar guru sudah rajia tiap kelas masing-masing guru diambil semua HP yang ada. Lalu guru datang, ujar guru rajia HP kumpul, wah ini juga ember guru bawa ember mau ada HP dibuat masing-masing HP. Ada yang kada sawat tahapus, ada kada sawat ini tercabut memorinya apa segalanya. Alhasil panik santri tadi. Ujar guru masing-masing guru periksa apa yang ada di dalam HP masing-masing. Wah, bisa HP yang kada mau videonya, ada juga HP yang kada mau video. Oh nih ada bacaannya Abi Umi munpian baduhulu ulun betajun ke sumur surut kena aja. Wah ini sedih benar, gurunya aja sedih benar baca apa? Oh ma bapak berjanjian sudah. Maka mangkiau Abi Umi sudah kayak nang pasangan tuh bang harap benar aja jar guru sudah nih dimaafi aja nih, enggak ada gambar apa-apa nih dimaafi aja. Cari lagi nang ada foto, diperiksa guru. Ini gurunya nang cerita lang mulut, guru nang memeriksa, periksa ada gambar sudah, gambar bebinian, gambar berduaan, hasil gambar nang kada baik terus ada. Dihapusi. Cari lagi jar guru nang ada video. Nah ini pula cari sampat video macam-macam, ada video ini makan di warung berdua, ada macam-macam, hasil video macam-macam. Cari jar guru video nang paling parah, cari sekalinya ada. Jadi beberapa ratus HP dicari nang paling parah siapa HP-nya. Ada seikong nang paling parah HP-nya. Ini kelas berapa jar guru? Kelas ini. Kiau, jar guru. Ya. Ini HP siapa jar guru? Kurangnya duduk di muka. Aja mangkat tangan. Jar guru, tahajud guru. Nang duduk di muka itu sekalinya berisi HP nang kada baik tadi. Kenapa? Guru itu menganggap sudah nih cagar jadi generasi nang luar biasa anak nih. Bahkan di kelas mengiau itu sudah wali sini wali itu kakawanan mengiau wali bertahan sekalinya nang wali tadi paling parah HP-nya.
Jadi guru ini bingung, ujar guru nang walinya aja kayak ini sudah kayak apa nang ada wali jadi bingung. Makanya ini di pondok coba kita perhatikan, rusak moralnya sudah lihat nang kadang-kadang. Makanya ada salahnya dulu kita perhatikan pergaulan anak tadi supaya bisa meniru sedikit barang daripada akhlak para guru-guru nang tadahulu. Ada generasi biar kada sama sedikit barang. Itu yang kita harapkan dari generasi kita. Itu yang kita harapkan daripada kita mendengarkan manakib para wali itu, kita meniru. Nah inilah yang paling penting. Makanya dahulu ada juga lagi HP Android hanya mulai ya kah dijual orang. Itu nang laki mau dak HP aja semalaman. Apabila tengah malam bakulumbun lawan tapih memicik HP. Bini ini belum tahu ada HP Android. Jadi bini melihat kehiga tarang muha laki. Amalan apa janang bini dibaca laki kuning sampai benyala muha. Kada suah melihat muha laki tarang kayak itu. Kada tahu ini bakulumbun tapih mengikuti apa? Kan cahayanya ke muha. Akhirnya bini ini patakun juga penasaran hendak juga tarang muha kayak laki. Betakun lawan guru. Ujar nang bini nih, laki ulun guru aja apabila tengah malam muhanya tuh bercahaya tarang. Apa yuk guru amalannya aja? Ujar guru kada ada lain amalannya tuh mudah HP. Jadi daripada mendengar nang bini tadi napa mau udak HP sarik benar bini bemamai. Artinya tengah malam itu aja kan nang digawi. Tapi nang laki ini pintar kada mau sarik di mamai bini, diam aja. Cuma berpikir kayak apa caranya dapat duit hendak menukarkan bini HP. Kada melawan kada di mamai hija. Lalu ada dapat duit tatukarakan bini HP. Diunjuk laki lawan bini nang bemamai tadi. Sekalinya banget pada laki lagi anak gin kada teman dia anak sekolah. Sama kayak apa ini nang kalau figur nang berdua ini kada mencontohkan baik lawan anak kayak apa? Kayak apa anaknya? Anak sudah jangan mudah HP. Seorang behimat nang kada sampai power bank berandakan di HP. Artinya kada bisa kada ampian mudah HP. Nah, jadi ini pulang kesalahan kita itu belum orang tua belum bisa memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Jadi kita berharap kadang anak kita menjadi orang yang soleh dan soleha untuk meniru akhlak para wali, tetapi orang tuanya belum bisa memberikan contoh yang baik kayak apa ini. Nah ini yang kita sedihnya. Anak disuruh ke belajar, anak disuruh ke masjid, tapi seorang kada mencontohkan. Makanya ini perlu juga ada kesadaran dari kita orang tua. Coba kita sadari, sudahkah kita berikan contoh yang baik kepada anak kita? Jangan berharap guru aja, guru hanya sebatas di sekolahan. Anak pian ini lebih banyak di luar. Dan anak tadi coba, ini penting benar bagi anak-anak kita ini. Coba lihat kuitan, mengongkosi sekolah tuh kasihan sidin bepanas, behujan, berjualan apa segalanya itu untuk kebahagiaan anak. Nah coba pang bagi anak yang sudah mulai dewasa pikirakan jasa kuitan pulang. Sudah jangan lagi sudah menggawi nang kada baik, berpikirlah untuk nang positif, cagar kepentingan diri dan orang nang dari rumah. Ayo belajar ilmu agama bujur-bujur. Kasihan nih kuitan. Sudah tuhuk kita kuitan dibunguli, ayo minta ampun lawan kuitan. Sekolah bujur-bujur, ini kita kasihan aja nang kuitan mulai jauh-jauh mau ongkosi anaknya sekolah di Matapura. Sekalinya anak di Matapura ini kasihan aja bang, bukannya sekolah tapi beramian. Kamana aja nang tempat rami tahu pada orang Matapura. Orang Matapura aja bingung di mana tuh jurang. Ada di situ jar. Teh hebat nang orang luar ini. Ini yang kita kasihannya. Padahal kuitannya mengharapkan anak ini untuk menimba ilmu agama dan cagar menyelamatkan inya juga dulu dan bisa memadahi lawan orang nang di rumah. Ternyata kasihan anak nang diharapkan kada sesuai. Maka ini termasuk dosa besar juga membunguli kuitan ini. Kayak apa kita hendak mendapat keberkahan guru kalau kita gawian selama menuntut membunguli kuitan? Kada mau dapat keberkahan. Ini kita awalnya dulu kita lawan kuitan belajar, jangan wani lawan kuitan. Ingatakan jasa kuitan, ingatakan, pikirakan kasihan kuitan itu nang beisi kuitan tuh lihati. Kuitan kita nang berjualan, nang begawi di sini kasihan jasanya. Itu kada ada lain untuk membahagiakan anaknya supaya menuntut ilmu bisa tersambung.
Ini sudah dibiayai habis-habisan kuitan, ada nang bian beutang kuitan bekesah lawan ulun. Guru ulun hanya raja tahu guru sakalinya kuitan ulun apabila bahuma hasilnya tuh diunjuk lawan orang. Kenapa? Karena abah ulun beutang baduhru duit lawan orang. Cagar mau ongkos ulun sekolah. Jadi nang dihumakan ini bukan cagar di rumah kada, tapi untuk ampun orang. Sampai tamat anak tadi kayak itu aja gawian. Lalu nang anak tadi hendak menangis. Nah itu pangjurang diingatkan jasa kuitan. Sidit kada mau bapak dah lawan kita. Ada aja duit lah, ada kayak apakah caranya Sidit ditariakan duitnya asal anak mau sekolah. Tapi ya tadi Pak, anaknya kasihan. Mungkin kawannya kah tersalah, pergaulannya tersalah, sekalinya sekolahnya kada bujur-bujur. Ya kita harapan kita dengan mendengarkan manakib para aulia Allah ini, mudah-mudahan anak kita, generasi kita menjadi orang soleh dan soleha, dan berpikir hendak menjadikan bang kehidupannya selalu dalam kehidupan yang positif, meninggalkan kehidupan yang negatif. Dan pesan yang terakhir, kita hendaknya sama-sama mendengarkan nasihat dari Rasulullah SAW. Rasulullah menceritakan kepada kita tentang akhir zaman. Ujar Nabi SAW ini jadi peringatan lawan kuitan khususnya. Ujar Nabi SAW, nanti ada seorang tua mengucapkan kepada anaknya kena di hari zaman. Apa? Ujar kuitan kena tak ucap lawan anaknya. Ujar Sidin, lebih baik aku menggaduh anak anjing daripada menggaduh anakku seorang. Itu karena suatu saat ada orang tua tahu ucap. Kenapa? Karena anak yang diharapkan ini kada kawal lalu memberi manfaat lawan kuitan, membantu aja kada. Coba anjing itu pian namun sudah jinak, tunggui kabun tungguinya. Kawa artinya bermanfaat lebih bagus anjing gunanya dibandingkan apa tadi manusia. Karena ada, makanya di sini kita hati-hati jangan sampai kuitan kita khususnya nang anak-anak, jangan sampai kuitan kita terdoakan nang kada baik, terucapkan nang kada baik kepada kita. Muliakan kuitan, minta ampun kepada kuitan, bujur-bujur menuntut ilmu, senangkan hati kuitan agar bisa menjadi orang nang baik. Dan tadi perhatikan lagi nang ilmu nang dituntut. Nah ini supaya penting, ilmu nang fardu ain itu supaya paham dulu. Makanya di dalam kitab Kifayatul Atqiya Sidin menyatakan, jar Sidin, wabda bi fardil aini summa mal bihi. Ini supaya kita menuntut ilmu, caranya harus tahu. Mulailah dengan menuntut ilmu fardu ain, kemudian amalkan. Nah itu dulu caranya. Jadi apa-apa nang fardu ain sudah dijelaskan tadi di dalam manakib. Segi fikih kita sembahyang, baudu, masalah banyu, kalau bebinian masalah haid, masalah najis, betetapas, itu harus paham. Soalnya ini berpengaruh lawan ibadah kita. Kalau banyunya tersalah, betapas salah, itu nang kita pakai ini bisa kada sah karena kita bawa sembahyang. Karena salah, menghilangkan najisnya kada paham. Haid seharusnya ini lain haid, dikira haid, lalu kada sembahyang, padahal wajib sembahyang karena kada tahu apa yang namanya haid, apa yang namanya istihadah. Nah ini kita fardu ain, ini kita harus tahu nang ini. Cara sembahyang, baudu itu kita pelajari. Lalu kita pulang tauhidnya belajar dan belajar guru tadi sifat 20. Cara mengamalkannya kayak apa? Karena tauhid ini membantu benar dalam kehidupan kita. Kalau kita nih ada masalah, kalau kada dibantu tauhid, kita mau berpikir macam-macam musibah yang menimpa kita. Tapi kalau kita ingat ini adalah kudrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita terima, akhirnya hati kita lapang. Tapi kalau kita kada memakai tauhid, kita mau terus pikiran darah panas naik apa segalanya karena kita kada mengamalkan tauhid. Tapi kalau kita ada dasar tauhid, apapun musibah yang menimpa kita, kita mudah mengembalikan itu sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini penting nang fardu ain masalah fikih, tauhid, tasawuf. Kita harus mengenal apa sifat-sifat yang ada baik di dalam hati kita. Kita kenali. Ini hukumnya sama kita membersihkan baju tiap hari. Hati kita pun harus kita bersihkan setiap hari. Kada boleh kita membiarkan ada rasa iri di hati kita lawan orang lain. Kada boleh kita biarkan. Sebisa mungkin kita hilangkan sifat iri. Ada kesombongan sedikit pun jangan dibiarkan dalam hati. Karena kesombongan ini akan mencelakakan kita. Ada ujub, ada riya, ini kita harus kenali penyakit hati kita. Kita ganti dengan kayak apa supaya ikhlas karena Allah. Kayak apa kita belajar merendah diri di hadapan orang lain. Jangan ada sifat sombong.
Kayak apa kita supaya melihat orang lain itu apabila senang hati kita senang juga. Jangan sampai ada rasa iri. Nah inilah kita utamakan belajar tentang ilmu fardu ain kemudian kita amalkan. Makanya dulu guru kita madahkan, ujar sidin perhatikan ya sidin, kitab fikih itu yang penting ibadat. Habis ibadat masalah faraid, pembagian harta warisan. Setelah itu masalah pernikahan sidin. Ini perhatikan di kampung. Soalnya ini masalah yang ini kurang diperhatikan lagi di kampung. Nah ya mudah-mudahan dengan berkat kita menghadiri peringatan haul Tuan Guru Haji Zakaria bin Haji Muhammad, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan pintu hati kita untuk memperdalam ilmu agama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memudahkan segala urusan kita, meluaskan rezeki kita yang halal dan memudahkan mendapatkannya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, anak cucu kita, generasi kita menjadi orang soleh dan solehah, cinta kepada ilmu agama dan meniru kepada akhlak-akhlak ulama. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, kuat dalam ibadat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita doakan orang yang sakit di kampung kita khususnya Allah berikan kesembuhan dan kesabaran, dan kita doakan orang-orang Islam yang mendahului kita mudah-mudahan mendapat rahmat dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini aja yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.